بسم الله الرحمن الرحيم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah para ahli ilmu, para ulama telah berbuat untuk mengembalikan umat kepada aturan Allah tabaraka wa taala? Di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat, di dalam syariat yang mulia, Allah tabaraka wa taala mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatan yang dia miliki. Kalau dia tidak sanggup merubah dengan kekuatan yang dia miliki, maka rubahlah dengan lisan. Nasihati orang yang melakukan kesalahan. Kalau dia tidak sanggup melakukan dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Dengan cara tidak menyukai pekerjaan tersebut dan menjauhinya. Ini merubah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah serendah-rendahnya dan selemah-lemahnya iman. Para ulama, kalau kita lihat para ahli ilmu, apa yang mereka miliki? Apakah mereka memiliki kekuatan untuk merubah bank di seluruh Indonesia ini menjadi bank yang sesuai dengan aturan syariat? Mungkin jawaban kita tidak sanggup mereka untuk melakukan itu. Karena mereka tidak berikan kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk melakukan itu. Maka apa kewajiban para ahli ilmu setelah itu? Menasihati dengan lisan. Memberikan keterangan kepada umat bahwa meminjam uang-uang yang ada, pengembalian lebih adalah riba yang dibenci oleh Allah dan akan membawa mereka kepada dunia yang tidak baik, kepada kehidupan yang tidak nyaman, bahkan dosa dan maksiat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita terangkan dan menerangkan kepada umat agar umat meninggalkan dan hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagian daripada tugas para ahli ilmu untuk menerangkan kepada umat. Dan mereka telah berbuat untuk merubah kemungkaran itu dengan bayan, keterangan yang telah mereka sampaikan kepada umat. Hal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ataupun itu tidak mampu dilakukan oleh seorang dai, seorang yang berilmu, karena terlalu banyaknya dan dia terancam. Apabila dia berbicara dia akan dipenjarakan, apabila dia berbicara dia akan dihukum, kemudian dia akan dipenjara. Hal yang harus dia lakukan diam dan membenci perbuatan itu dan tidak melakukannya. Itu bagian daripada merubah kemungkaran. Kalau yang ditanyakan pada pertanyaan Bapak tersebut adalah, apakah para ulama sudah memiliki tempat meminjam uang sesuai dengan landasan syar'i? Saya mungkin mengatakan belum memiliki itu, karena tidak diberikan kekuatan untuk itu oleh Allah. Belum Allah berikan kekuatan untuk itu. Kita belum mampu sampai kepada titik itu. Walau kita sudah berusaha, kita berusaha mewujudkannya. Kita mendirikan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, bahagian daripada agar kemudian kaum muslimin tidak lagi menyimpan di tempat-tempat yang penuh dengan riba. Agar kita kemudian menghidupkan ekonomi kaum muslimin. Perputaran ekonomi kaum muslimin. Kita sudah berusaha sekuat kekuatan yang kita mampu. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban para ahli ilmu yang tidak diberikan oleh pemerintah kita sebuah bank yang bisa dikelola dengan syariat yang sesuai dengan aturan Allah, tidak mampu mereka untuk melakukan itu. Dan kalau ataupun ada bank yang seperti itu, apakah warga kita sudah amanah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman itu? Kita juga akan bertanya. Kalau ataupun ada wadahnya, apakah amanah yang ada di tengah masyarakat kita sudah cukup untuk kemudian menyambut datangnya tempat meminjam yang tidak menggunakan uang riba tersebut? Kenapa umat sekarang meminjam? Karena memang peminjamnya memetik hasil yang sangat banyak.
Dan kalau seandainya terjadi kecurangan, dihujani dengan penindasan yang luar biasa, tanpa ada kasih sayang, menarik rumah, membiarkan orang keluar dari rumahnya tanpa belas kasih. Dunia penuh dengan dunia kekuatan, dunia tanpa kasih sayang. Itu yang terjadi. Dan para ulama pun tidak akan sanggup untuk mengusir seorang dari rumahnya. Maka kalau keadaan ini belum sampai kita kepada titik itu, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Mulai kita pribadi hentikan. Kita yang menghentikannya. Kita tidak menunggu ulama membuat bank dulu untuk menghentikan pinjaman bank. Lalu kita mengatakan, kalian berbicara saja yang pandai, mana solusinya? Saya butuh pinjaman, mana solusinya? Tidak, diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita berusaha untuk meninggalkan itu. Dengan cara apa? Stop. Saya tidak minjam lagi. Yang ada, lunasi sesuai dengan kemampuan kita melunasinya. Kalau bisa kita lunasi dalam 3 tahun, 3 tahun. Bisa kita lunasi dalam 1 tahun, dalam 1 tahun. Nggak mampu kita, kemampuan kita yang maksimal melunasi dalam 3 tahun, maka kita lunasi dalam 3 tahun. Namun pinjaman baru tidak. Saya akan hidup sesuai dengan aturan saya. Bila perlu ada sesuatu investasi yang bisa kita jual, kita punya tanah bisa kita jual, kita punya mobil 5, cukupkan 1 atau 2, 3-nya kita jual untuk menutupi hutang-hutang riba, kita lakukan. Untuk menyelamatkan diri kita. Untuk menyelamatkan diri kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang harus kita ambil. Maka tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan dunia riba setelah mendengarkan keterangan para ahli ilmu, setelah mendengarkan keterangan para ustadz, setelah mendengarkan keterangan orang-orang yang menyampaikan akan bahayanya riba, konsekuensi daripada riba. Tidak sedikit orang yang berubah seperti yang tadi kita ceritakan. Dan apa yang tadi kita ceritakan dari orang-orang yang merubah pola hidupnya, itu dari para ustadz yang dia dengar pengajiannya, dia dengar nasihatnya, lalu dia berubah konsep hidupnya. Dia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dulunya dia ngemis ke bank, sekarang bank yang ngemis ke dia. Sampai direktur pusat Jakarta datang ke kantornya, seperti ngemis minta dia untuk meminjam uang. Kalau dahulu katanya, kita yang seolah ngemis datang, harus menyambutnya di bank, harus menyambutnya di bandara, harus menservisnya di Pekanbaru. Kita tinggalkan dia yang datang ke kantor kita. Seperti itu. Itu dari dunia nyata. Dari dunia nyata, buah daripada dakwah yang mengajarkan kepada manusia, ini aturan Allah. Seperti ini harus kita hidup. Maka mulailah dari diri kita, ya, dengan cara yang tadi Bapak yang dimuliakan Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Stop pinjaman. Sudah tidak ada niat lagi untuk meminjam. Kita tahu itu salah. Yang salah yang lama kita tutupi. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu jual ini, jual itu untuk menutupi, lakukan. Sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala mencabut nyawa kita, sementara kita masih dalam aktivitas kita. Semoga dimudahkan jalan seluruh kaum muslimin untuk kembali merubah pola hidupnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.